Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 13 November 2022 merupakan pekan biasa ke-33 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri dan Patrick Richard. Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo dan renungan ditulis oleh Eustachius Panca Setianta. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas nafas kehidupan yang kami rasakan saat kami membuka mata pagi ini di minggu biasa ke-33 menjelang minggu terakhir sebelum kami memasuki masa Advent. Setiap mendekati akhir tahun, Engkau kembali mengingatkan tujuan keberadaan kami di dunia ini. Saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu yang senantiasa mengingatkan kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakannya mengikuti jalan yang Kau tunjukkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleaki, bab 4, ayat 1 sampai dengan 2a. Sungguh, hari Tuhan akan datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Akar dan cabang mereka pun tidak akan ditinggalkan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biar
Dengarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 3 ayat 7 sampai dengan 12. Saudara-saudara, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Kami tidak makan rejeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak menerima rejeki dari kamu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 21, ayat 5 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Akan datang harinya, segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' atau 'Saatnya sudah dekat.' Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan bila kamu mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu,
Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kamu memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberikan kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kisah dalam Injil hari ini menceritakan tentang nubuat kehancuran bait Allah dan kota Yerusalem. Dalam sejarah, nubuat itu memang terjadi. Pada tahun 70 sesudah Masehi, bangunan suci itu dihancurkan oleh kerajaan Romawi dan menyisakan sebuah tembok yang saat ini dikenal sebagai tembok ratapan. Di tembok itulah orang-orang Yahudi seringkali mengadakan ibadat dengan memegang temboknya sambil meratapinya. Itulah tembok ratapan, yang kini menjadi suatu tempat ziarah yang terkenal di Yerusalem dan banyak peziarah datang ke sana. Nubuat Yesus tentang kehancuran bait Allah dan kota Yerusalem tersebut memberi pengertian kepada kita bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Meski semegah apapun suatu bangunan berdiri, atau betapa melimpah harta yang dimiliki seseorang di dunia ini, semuanya akan hancur dan habis. Tidak terkecuali dengan tubuh kita sendiri yang hari ini masih bisa berdiri tegak, namun suatu saat akan terbaring kaku dan membusuk di tanah. Hal itu hendak menunjukkan bahwa segala peristiwa yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Nubuat ini juga memberi pesan kepada kita tentang sikap yang perlu dibangun selama hidup di dunia ini.
hendaknya kita bersikap bijaksana terhadap segala sesuatu yang ada di dunia. Jangan terbuai dengan kemewahan harta. Jangan pula menaruh sikap kagum yang berlebihan terhadap hal-hal materi di dunia ini. Ingatlah, semuanya akan hancur binasa. Saat kita mati, semuanya akan kita tinggalkan di dunia ini. Dan saat waktunya tiba, yaitu akhir zaman, semuanya akan berakhir. Bapa, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus dalam surat yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 4 ayat 7 menggambarkan dengan sangat indah tentang kerapuhan jika kita hanya mengumpulkan harta duniawi. Begini ditulisnya, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kami." Di sisi lain, Injil Lukas hari ini sekaligus juga memberi pesan positif kepada manusia supaya tidak hanya mengumpulkan harta duniawi yang bisa lapuk dan akan habis, tetapi juga berjuang untuk mengumpulkan harta rohani. Selama kita berziarah di dunia ini, kita diajak untuk mengumpulkan harta dan keutamaan rohani seperti kesetiaan, kasih sayang, ugahari atau kesahajaan, dan pengorbanan. Dalam kehidupan di dunia, hendaknya kita tidak hanya dipenuhi hasrat berburu untuk mendapatkan harta semata, tetapi hendaknya kita perlu memberi, berbagi, bahkan berkurban untuk orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Pesan iman penting juga yang dapat kita gali dari peristiwa keruntuhan Bait Allah mengandung makna kesengsaraan Yesus. Ujung perjalanan misi yang dilalui Yesus bukan jalan yang hingar-bingar dengan popularitas, namun jalan sunyi yang penuh penderitaan. Tetapi jalan penderitaan yang dilalui Yesus bukan semata berisi penderitaan dan tanda-tanda akhir zaman, melainkan penderitaan yang berujung pada kebangkitan dan tumbuhnya tunas kehidupan kekal, menyongsong hadirnya Yerusalem baru. Dengan iman dan pengharapan akan kebangkitan Yesus, mari kita maknai setiap penderitaan sebagai tumbuhnya tunas-tunas kebangkitan, menyongsong hadirnya Bait Allah dalam Yerusalem baru itu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menciptakan kami agar kami dapat berbahagia bersama-sama dengan Dikau. Namun dalam perjalanannya kami sering mengingkarimu dan lebih tertarik dengan hal-hal duniawi yang hanya memberikan kebahagiaan sesaat yang mudah lenyap. Mohon bukakanlah mata hati dan pengertian kami akan hikmat kebijaksanaan dan kebahagiaan yang sejati bersamamu, agar kami dapat mengatur langkah hidup kami dengan benar, mengikuti jalan yang Kau tunjukkan. Jika jalan itu cukup terjal, kuatkanlah kami ya Bapa, agar kami dimampukan untuk melaluinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.